Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Supiat selaku dosen metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi DJ dari Prodi PGSD dengan NIM 18010255510. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak di Kelas Tinggi dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Jadi, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk menjalani hidupnya. Dalam proses pendidikan, bukan hanya menjadi tugas seorang guru, tetapi juga orang tua, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 4 Pasal 7 tentang hak dan kewajiban orang tua, butir 1, yaitu orang tua berhak dan berperan serta dalam memilih pendidikan anaknya. Dan butir 2, yaitu orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Oke, next. Dapat diketahui, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu dengan memberikan bimbingan pendidikan yang baik bagi anaknya. Sebagai hasil pemberian bantuan yang diberikan keluarga dan teman kanak-kanaknya pada masa SD, inilah anak menerima perkembangan-perkembangan yang membantu dirinya dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Selain itu, pada masa SD ini pula anak-anak sudah siap menjelajahi lingkungannya karena anak tidak puas hanya sebagai penonton saja, melainkan ingin mengetahui lingkungannya, tata kerja, bagaimana perasaan, serta bagaimana ia dapat menjadi bagian dari lingkungannya, apalagi pada masa-masa usia kelas tinggi, yang mana pada masa ini sikap anak terhadap otoritas atau kekuasaan, terutama otoritas orang tua dan guru, dapat diterima anak asalkan adil dan dijalankan dengan baik. Ini menurut Syekhul Bahri Jamal. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan orang tua terhadap motivasi belajar anak. Yang kedua adalah untuk mengetahui sampai di mana perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua siswa terhadap prestasi dan semangat belajar siswa di sekolah. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana peran orang tua terhadap proses pendidikan siswa. Yang kedua, apa hubungan perhatian orang tua siswa terhadap motivasi belajar anak. Yang ketiga, apa dampak positif pengaruh orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah dapat berguna bagi orang tua dalam mengelola pendidikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan belajar mengajar. Yang kedua, dengan adanya penelitian, kita dapat mengetahui peran orang tua itu sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar anak. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama adalah menurut Sri Rumi mengumumkan bahwa perhatian adalah keaktifan meningkatkan kesadaran seluruh fungsi jiwa yang dikerahkan dalam pemusatannya, baik yang ada dalam hidup di luar diri kita. Westi Soenomo mengartikan perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa tertentu dalam suatu objek. Dari beberapa pengertian menurut para ahli yang telah diuraikan di atas, maka peteling dapat menyimpulkan bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai suatu perhatian apabila ada konsentrasi atau pemusatan dalam diri individu pada suatu objek yang ada di dalam maupun di luar diri individu. Dalam hal ini, perhatian yang dimaksud adalah perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Selanjutnya adalah tinjauan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian. Yang pertama adalah pembawaan tertentu yang berhubungan dengan objek yang direaksi, maka sedikit banyak akan timbul perhatian terhadap objek tertentu.
Yang kedua adalah adanya kebutuhan tentang memungkinkan timbulnya perhatian terhadap objek tersebut. Kebutuhan merupakan dorongan, sedangkan dorongan mempunyai tujuan yang harus disurahkan. Yang ketiga adalah kewajiban. Di dalam kewajiban terkandung tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Maka demi terlaksananya suatu tugas, apa yang menjadi kewajibannya akan dijalankan dengan penuh perhatian. Selanjutnya adalah tinjauan motivasi. Menurut M. Sudirman mengatakan bahwa motivasi adalah daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Sedangkan M. C. Donald mengatakan bahwa motivasi adalah pengaruh energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Yang kedua adalah motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Seorang siswa yang memiliki motivasi intrinsik pasti akan rajin dalam belajar karena tidak perlu memperoleh dorongan dari luar. Yang kedua adalah menurut M. Sudirman, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik apabila dilihat dari segi tujuannya tidak akan secara langsung bergayut pada esensi yang dilakukan. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi dalam aktivitas belajar yang dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Dalam penelitian Ida Susanti yang berjudul Hubungan Antara Perhatian Orang Tua Terhadap Belajar Anak dan Kedisiplinan Belajar Siswa dengan Prestasi Belajar Siswa pada siswa kelas SMA 10 Yogyakarta tahun ajaran 1995 sampai 96 disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara perhatian orang tua terhadap belajar anak dan prestasi belajar anak baik dengan atau tanpa dipengaruhi variabel lain, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin meningkat pula prestasi belajar yang dimiliki siswa, dapat dikatakan juga bahwa semakin menurun perhatian orang tua terhadap belajar anak. Akan semakin menurun pula prestasi belajar yang dimiliki siswa Yogyakarta tahun ajaran 1995 sampai 96. Yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara pengaruh orang tua terhadap motivasi belajar siswa di kelas tinggi. Dalam hal pengaruh orang tua, siswa sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data meta yang menjadi data yang lebih bermakna. Dengan reduksi data, maka akan lebih memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya mempermudah peneliti untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi, sehingga dapat memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah terorganisir ini kemudian dideskripsikan guna memperoleh bentuk nyata dan responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan penelitian yang dilakukan. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap penarikan kesimpulan ini, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan dan penelitian ini merupakan hasil temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berubah deskripsi yang merupakan gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah dilaksanakan penelitian jadi lebih jelas. Jika hasil kesimpulan diperoleh kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi. Yang terakhir adalah instrumen penelitian. Yang pertama adalah lembar observasi dengan pembelajaran online. Catatan observasi digunakan untuk mencatat segala tanggapan dan jawaban siswa selama proses penelitian berlangsung, sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh guru maupun siswa
dalam berbagai aspek pembelajaran dilakukan secara online. Pengelolaan kelas, hubungan interaksi guru, siswa, suasana pembelajaran online, dan kegiatan yang lainnya dapat diketahui dari catatan observasi. Yang kedua adalah pedoman wawancara. Wawancara digunakan untuk menjaring data mengenai pelaksanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang telah dilakukan dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD. Wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran IPS yang bersangkutan dan orang tua siswa terkait sejauh mana motivasi siswa dalam melakukan pembelajaran yang dilaksanakan setelah pembelajaran berakhir. Selanjutnya adalah metode dan desain penelitian. Penelitian ini didiskusikan di SD Negeri Susukarno 8 pagi, Jakarta Timur. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 13 November sampai 19 November 2020 pada semester gasal tahun ajaran 2019-2020. Penelitian ini dilakukan pada saat keikutsertaan saya sebagai anggota KKNT COVID-19 tahun 2020. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN Susukarno 8 pagi, Jakarta Timur tahun ajaran 2019-2020-2021. Sejumlah mahasiswa 32 orang dengan jumlah siswa laki-laki 21 dan siswa perempuan 11 siswa. Dan subjek pelaku tindakan yaitu guru peneliti dan guru kelas. Sekian video presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.